Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, patuhi protokol kesehatan dan beribadah tepat waktu. Baiklah ananda semuanya, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan mengamati cerita, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf. 3. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan dalam bentuk gambar cerita. Selanjutnya, silakan. Vito, apa yang kamu lakukan di sini, Nak? Kenapa kamu menangis? Oh, Mbah Prapto, aku tadi melewati jembatan itu dan terpeleset, Mbah. Bagaimana keadaanmu sekarang, Nak? Aku tidak bisa menggerakkan kakiku, Mbah. Coba Mbah akan periksa dulu, Vito. Kakimu tidak apa-apa, Nak. Kakimu hanya keseleo. Keseleo? Apa maksudnya, Mbah? Keseleo adalah gangguan atau cedera pada otot. Hal itu disebabkan karena adanya gerakan mendadak pada otot atau karena adanya paksaan gerakan otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, Nak. Iya, Mbah. Mungkin saya tadi kurang hati-hati saat melewati jembatan itu. Setelah dirawat dan diobati, cedera kakimu akan segera sembuh, Vito. Sekarang Mbah akan mengantarmu pulang, Nak. Terima kasih, Mbah Prapto. Vito, bagaimana keadaan kakimu, Nak? Kakiku sudah baikan ya. Aku sudah mulai bisa menggerak-gerakkannya. Benarkah yang kamu katakan, Vito? Apakah kakimu sudah bisa melakukan semua gerakan otot? Maksud ayah bagaimana ya? Begini, Nak, dalam melakukan berbagai aktivitas, kita menggunakan berbagai macam gerak otot, Vito. Aku masih belum paham ya. Bisa jelaskan kepadaku? Perhatikan, Vito, macam-macam gerak otot diantaranya adalah gerak meluruskan. Contoh dari gerak meluruskan, misalnya meluruskan lutut, meluruskan siku, dan meluruskan ruas jari. Kalau ada gerak meluruskan, berarti ada gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, membengkokkan ruas jari, dan membengkokkan lutut. Contoh gerak otot lainnya adalah gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup dan menengadah. Macam gerak otot berikutnya adalah gerak menjauhkan. Contohnya adalah gerak tungkai yang menjauh dari sumbu tubuh. Selain itu juga ada gerak yang mendekatkan. Contohnya adalah gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Macam gerak otot yang lainnya adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Bagaimana, Vito? Apakah kamu paham? Iya ya, aku paham. Kakiku sudah bisa melakukan berbagai gerakan. Bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Syukurlah, Nak, kakimu sudah benar-benar sembuh. Untuk selanjutnya, kamu harus memperhatikan cara menjaga kesehatan otot, Vito, agar dalam melakukan berbagai aktivitas, kamu tidak mengalami kram, nyeri, atau cedera yang menyakitkan. Iya ya, tapi apa saja yang bisa aku lakukan untuk menjaga kesehatan otot ya? Untuk menjaga kesehatan otot, bisa kita lakukan dengan menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kita tidak boleh melakukan gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan lain yang terlalu membuat otot kita menjadi mudah cedera. Tapi bagaimana kalau aku ingin melakukan kegiatan cukup berat seperti lari atau olahraga lainnya ya?
Pertanyaan yang bagus, Vito. Untuk menghindari cedera sebelum melakukan aktivitas yang cukup berat seperti olahraga, kamu harus melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selain itu, kamu juga perlu latihan rutin untuk melatih dan membuat ototmu semakin kuat. Apakah cukup begitu saja ya? Tidak, Nak. Selain itu, kita juga harus memenuhi kebutuhan cairan dan makanan untuk tubuh kita. Kita harus mengkonsumsi air minum 6 gelas sehari agar tubuh kita tetap sehat. Cairan bisa membantu otot melemas setelah melakukan kontraksi. Sedangkan makanan yang bergizi akan sangat bermanfaat bagi pembentukan otot. Makanan apa saja ya yang ayah maksud? Makanan yang baik untuk pembentukan otot antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan juga bayam. Wah, kalau makanan-makanan itu ibu sudah sering memasakkan untuk kita ya. Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Oh iya, Nak, tidak lupa seperti yang sudah ayah berikan kepada kamu kemarin. Jika otot telah mengalami cedera, kita bisa mengoleskan krim khusus otot untuk meringankan nyeri dan mempercepat penyembuhannya. Iya ya, aku sekarang sudah paham. Untuk selanjutnya, aku akan lebih berhati-hati saat beraktivitas dan selalu berusaha menjaga kesehatan otot. Bagus sekali, Nak. Bahkan, jika kita selalu merawat dan melatih otot kita bisa menjadi seorang binaragawan. Binaragawan? Apa maksudnya ya? Bacalah bacaan tentang aderai pada buku di depanmu itu, Nak. Di sana kamu akan tahu apa itu binaragawan. Oh iya, jangan lupa menentukan ide pokok tiap paragraf agar kamu paham isi dari bacaan tersebut. Baiklah ayah. Ide pokok bacaan Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Aku telah selesai membaca dan menemukan ide pokoknya ya. Bagus sekali, Vito. Lalu, bagaimana menurutmu? Bukankah kisah Aderai itu sangat menginspirasi, Nak? Iya ya, aku menjadi tahu bahwa dengan keseriusan dan ketekunan akan dapat mencapai keinginan kita. Benar yang kamu katakan, Vito. Teruslah belajar dan jangan mudah putus asa untuk menggapai cita-citamu. Iya ayah, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah kita pelajari. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.